ketemu lagi sama aku Mia. Kali ini aku akan bercerita mengenai pengalaman S2 di Jepang, khususnya teknik sipil. Apakah susah? Apakah gampang? Pro kontranya apa aja? Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya videonya. Aku datang ke Jepang untuk S2 Teknik Sipil di Universitas Ehime. Cerita lengkapnya bisa kalian lihat di sini ya. Kuliah S2 di Jepang, khususnya kuliah teknik, yaitu aku teknik sipil, lebih kepada research base. Jadi kita akan menghabiskan waktu sehari-hari di lab profesor tersebut dan meneliti suatu topik. Nah, research ini ada dua macam. Yang pertama adalah program based, yaitu menggunakan program komputer, menganalisis data, atau physical eksperimen. Jadi kita melakukan eksperimen secara fisik dan menganalisa data. Untuk aku sendiri, aku termasuk yang kategori nomor 2, yaitu eksperimen fisik, dan kemudian aku akan menganalisa data-data tersebut. Saat kita mau daftar S2 di Jepang, biasanya ditanyain kita mau research apa, temanya apa, dan interest kita ke penelitian itu tentang apa. Aku udah nyiapin tema kayak A sampai Z gitu, berhubungan dengan Indonesia dan yang aku pengenin, tanpa memikirkan profesor aku ini maunya apa. Jadi saat 6 bulan itu kayak penyesuaian, profesor aku pengennya ini dan aku pengennya ini, jadi harus kayak ketemu titik tengahnya. Jadi sama profesor aku selama 6 bulan aku disuruh baca paper research yang telah dia lakukan terlebih dahulu, yang telah dia publish bersama senior-senior aku terdahulu. Jadi aku disuruh baca paper-paper itu dan menentukan tema yang ingin aku teliti itu apa gitu, tema yang belum ada di paper-paper itu. Jadi kayak semacam baca paper selama 6 bulan. Selain baca paper, profesor aku ingin aku melakukan penyesuaian kehidupan di Jepang dan sistem pembelajarannya. Jadi selama 6 bulan ini, walaupun aku sibuk baca paper, aku masih punya waktu luang untuk mengenal orang Indonesia yang lain, orang asing yang lain, dan ikut kegiatan-kegiatan, jalan-jalan di, walaupun cuma di kota Matsuyama, aku masih punya waktu untuk mengeksplor keadaan sekitar. Masih kayak punya waktu luang. Ini masih semester 1 loh ya. Lanjut ke semester 2. Masuk ke semester 2, harusnya semester 2 tahun ajaran di Jepang itu adalah September, tapi kalau untuk orang asing biasanya tahun ajarannya di bulan September. Jadi sekarang semester 2 aku ini adalah April, bulan April. Jadi kayak orang Jepang baru masuk, tapi aku udah 6 bulan ada di situ. Jadi udah kayak gap-gap gitu, pokoknya ya gitu deh. Nah, di semester 2 ini, profesor aku mengharapkan aku untuk menentukan tema yang ingin aku teliti, plus eksperimen untuk pertama kalinya. Selain melakukan riset untuk S2 aku juga harus melakukan kerja sampingan sama profesor aku, yaitu melakukan beberapa eksperimen. Seperti yang aku jelaskan di video ini, aku nggak dapat full beasiswa di Jepang. Jadi aku harus kerja sampingan untuk membayar pinjaman yang aku lakukan ke profesor ini gitu. Oh ya, karena udah mulai aktif untuk melakukan research, jadi profesor aku menetapkan jam lab. Jadi selain kalau punya kelas, kita harus ada di lab dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore untuk baca-baca paper atau mengerjakan kerjaan kampus atau dan sebagainya. Pokoknya kita harus ada di lab itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Aku nggak tahu sih kalau ini berlaku untuk lab lain atau gimana, tapi kebanyakan orang Jepang, profesor di Jepang setahu aku ya yang teknik, itu menginginkan mahasiswanya untuk datang ke lab lebih rajin, karena dia jadi tahu mahasiswanya ini ngapain aja, researchnya sudah sampai mana, bisa kayak memonitor gitu. Menurut aku sih, tapi kalau kalian punya pengalaman berbeda, kasih tau aku ya. Oh ya, kerjaan kita di lab itu selain riset buat S2 kita, itu kita akan ada yang namanya zemi. Kalau di lab aku 2 minggu sekali, nanti profesor akan ngasih kita soal atau ngasih kita suatu topik di sebuah buku dan kita harus baca. Terus nanti kita diskusi dan presentasi hasil bacaan kita kayak gitu. Nah, ini lumayan memakan waktu sih, tapi kayak jadi kita menggali apa yang sebenarnya ada di topik itu gitu. Sedangkan aku dari teknik geologi kan, ini mungkin alasan sih, tapi itu susah banget. Aku
bisa dihitung jari deh kapan pulang ke rumah. Kayak mungkin orang Indonesia yang ada di apartemen aku itu mikir, tinggal di mana gitu, apa yang punya pacar gitu, tinggal di rumah pacarnya gitu. Jadi kayak banyak banget gosip-gosip yang ada, tapi sebenarnya aku adalah tinggal di kampus, cuma pulang pas mandi. Kenapa aku sampai kayak gitu? Karena kalau kita udah mau lulus, itu profesor kayak ayo meeting. Jadi kita harus menyiapkan bahan yang kita ingin diskusikan sama profesor, dan profesornya itu akan kayak nggak gini gitu. Tuh dari mana gitu kan. Aduh. Terus aku eksperimen juga kan, eksperimen lebih intens dan lebih susah lagi. Pernah aku sampai nggak pulang 2 minggu ada di kampus. Jadi totally di kampus. Aku pulang cuma buat mandi. Itu kayak setiap pagi doang, mandi balik lagi, dan aku makan di kampus. Tapi mungkin ini cuma aku kali ya, cuma aku yang kayak gini atau gimana, aku nggak ngerti. Atau cuma kampus aku, nggak tahu. Tapi kayaknya yang aku ketemu sama orang yang teknik sipil juga, itu rata-rata yang sama kayak aku, topiknya geoteknik, itu rata-rata kayak gini juga. Dari tadi kayaknya sibuk. Padahal kan cuma riset. Oh, kalian belum tahu, di Jepang, maksudnya di S2 di Jepang, bagian teknik khususnya loh ya, itu nggak cuma riset, kita disuruh buat paper ilmiah. Jadi untuk teknik sipil itu ada paper 1 tahun sekali untuk satu Jepang, kayak ada conference gitu seluruh Jepang, itu 1 kali buat teknik sipil. Dan buat geoteknik itu ada 1 kali, jadi udah 2 kali ya, 1 tahun. Terus untuk teknik sipil pulau gitu, jadi Shikoku Island gitu, itu ada 1. Jadi udah 3 ya, dalam setahun. Nanti ada lagi nih geoteknik buat Shikoku Island, jadi ada 1 lagi. Jadi ada 4 paper ilmiah yang harus aku siapkan setiap tahunnya. Tadi katanya sibuk, nggak punya temen, nggak punya waktu untuk hangout. Tapi kayaknya foto-foto di zaman kuliah itu asik-asik, jalan-jalan. Jangan salah, walaupun sibuk, aku punya waktu untuk teman. Kayak nggak setiap hari, nggak setiap saat, tapi kayak sebulan sekali bisa pergi untuk ke kafe sama teman, atau waktu kita lagi pusing masalah riset, kita bisa ke kafe sebentar. Ya cari-cari waktu sedikit gitu. Jadi aku gunakan bahasa Jepang pas-pasan aku untuk mengakrabkan diri sama teman lab. Karena dengan mengakrabkan diri sama teman lab, kita jadi kayak bisa bertanya tentang eksperimen, meminta bantuan tentang eksperimen, alat ini di mana, ini gunakan alatnya gimana, karena semua dalam bahasa Jepang. Jadi kalau kalian mau S2 di Jepang, jangan cuma S2. Aku sarankan, walaupun S2 kalian kayak aku English course, aku sarankan kalian untuk belajar bahasa Jepang juga. Jadi hidup kalian lebih mudah, menurut aku sih ya. Di lab aku, walaupun strict, walaupun sampai malam dan segala macam, tapi kita tetap punya event untuk merefreshkan otak, kayak pertandingan sepak bola, pertandingan softball. Terus kalau summer kita ada barbecue bareng, terus kalau winter kita ada nabe party bareng di lab kayak gitu, untuk mengakrabkan diri dan membuat otak gak cuma riset kayak gitu. Apa kuliah di Jepang bakal dijamin kita lulus 2 tahun? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. 90% orang yang kuliah di Jepang itu pasti lulus 2 tahun untuk S2. Kok ada 10% ya? 10% ini adalah orang-orang yang nggak diterima risetnya sama profesor dan dia nyerah. Aku punya pengalaman sendiri sih, teman aku yang begitu. Teman aku orang Jepang dan adik kelas segala macem. Biasanya profesor itu kalau nggak menyetujui hasil riset kalian nggak akan bisa mengajukan tesis. Nah, profesor yang strict atau yang
lebih strict gitu daripada yang lain, itu biasanya kayak nggak akan ngasih di saat-saat terakhir. Pokoknya ingin melihat kalian berusaha sampai di sejauh mana kalian mau berusaha gitu. Dan kebanyakan yang 10% ini, dia tuh ya H-1 yang yaudahlah nggak mungkin, atau H- sebulan dan belum punya hasil, dia kayak ya udahlah aku nyerah gitu, aku mau pulang aja. Kalau kalian bukan orang yang seperti itu, aku jamin 2 tahun kalian akan lulus S2 di Jepang. Jadi terserah kalian mau kuliah di Indonesia atau di Jepang. Kalau aku lebih prefer ke Jepang karena kalau dipaksa untuk 2 tahun, aku bisa men-save, kayak menyimpan waktu lainnya untuk aku kerja, untuk aku ngapain di waktu aku muda. Oke, itu aja tadi gambaran kuliah S2 Teknik Sipil di Jepang. Bagaimana? Kalian jadi ingin kuliah di Jepang atau jadi ciut untuk mengurungkan diri kuliah di Jepang? Semoga nggak begitu menciutkan kalian ya, dan bisa memberikan gambaran sebelum kalian datang ke Jepang, supaya pas datang ke Jepang nggak kaget dan nggak shock. Oh ya, di Jepang sebelum kalian lulus kuliah, kalian bisa mendaftar kerja, dan akan aku ceritakan pengalaman aku di video berikutnya. Jadi dukung aku terus ya. See you, bye bye.